Halo Sobat Tarsisius. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap semangat dan seperti kata pastor paroki kita, Pastor Petrus Preliot MSF, harus selalu berpikir positif dan optimis. Walaupun ya seperti kalian tahu, pemerintah telah menetapkan physical distancing yang memaksa kita untuk belajar, bekerja, bahkan perayaan Ekaristi saja yang telah menjadi rutinitas kita itu harus dipaksa untuk dilaksanakan secara online. Mungkin teman-teman juga tetap harus semangat ya untuk mengatasi segala permasalahan hidup ini. Dan akhir-akhir ini kita tidak lama berkumpul ya di gereja kita ini. Mungkin teman-teman sudah kangen, rindu untuk bertemu, berkumpul dan teman-teman, apalagi untuk bertugas ya sudah menjadi hampir rutinitas setiap minggu teman-teman semua. Nah, tapi jangan khawatir, Akolitpedia hadir untuk mengurangi rasa rindu kalian. Mungkin rasa rindu selama akhir-akhir ini kalian tidak bertemu dan berkumpul. Nah, untuk segmen yang pertama ini, kita akan memulai dengan satu pertanyaan, yaitu apakah misioner itu atau siapa Santo Tarsius itu? Pada awalnya, misioner atau putra altar itu disebut sebagai akolit. Dan biasanya yang bertugas sebagai akolit itu hanyalah seorang frater. Namun, setelah beberapa waktu, gereja membukakan pintunya untuk memberikan kebebasan kepada umat awam yang ingin melayani imam dalam perayaan liturgi. Namun, tidak ingin menjalani kehidupan membiara. Tapi dengan satu syarat, harus berjenis kelamin laki-laki. Disitulah muncul istilah putra altar. Lalu, kok sekarang ada misioner perempuan juga? Istilah misioner baru muncul setelah Konsili Vatikan kedua. Gereja Katolik memberikan kebebasan kepada umat manapun untuk memeriahkan misa tanpa mengurangi sisi keindahannya. Di situ juga muncul istilah putri altar. Itu tadi sedikit sejarah misioner. Jadi, kalau teman-teman perhatikan video ini kan judulnya Akolitpedia. Kira-kira teman tahu dong apa arti akolit itu? Terus di kolom komen ya. Jadi, misioner itu adalah pelayan altar dan juga misa kudus. Sesuai dengan artinya, misioner bertugas untuk melayani imam, para petugas liturgi, dan umat. Seluruh umat dilayani untuk mengesahkan dirinya kepada Tuhan dalam perayaan liturgi. Namun, sebenarnya yang kita layani Tuhan sendiri loh. Jadi tugas kita sebagai misioner itu sangat istimewa dan mulia. Makanya kalau kita bertugas harus sungguh-sungguh ya teman. Lalu, siapa saja yang bisa mengemban tugas mulia ini? Para misioner adalah remaja Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama pastinya. Calon misioner ini akan mengikuti pembinaan selama jangka waktu yang ditentukan oleh paroki setempat. Pada pembinaan ini, para calon misioner tidak hanya dibina tentang apa itu misioner, tapi juga dibina untuk mengetahui alat liturgi, busana, dan tata gerak seorang misioner. Setelah itu, para calon misioner yang sudah memenuhi waktu pembinaan dan sudah dianggap siap untuk menjadi seorang misioner nantinya akan dilantik dan akan bertugas dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, nantinya kalian juga akan bertemu teman-teman yang lebih banyak lagi dari angkatan-angkatan kalian yang terdahulu. Jamin seru lah pokoknya. Lalu, siapa sih Santo Tarsius ini? Kok ada dalam video ini? Jadi, Santo Tarsius itu hidup pada masa Kaisar Valerianus dan Uskup Damasus pada tahun 250 Masehi. Nah, pada zaman itu orang Kristen sama sekali tidak boleh untuk merayakan perayaan Ekaristi dan bahkan diharuskan menyembah berhala. Kalau ketahuan mengadakan misa, maka akan ditangkap dan dipenjarakan, bahkan sampai dibunuh. Jadi, misa diadakan di gua-gua bawah tanah yang sebetulnya adalah sebuah kuburan. Tempat itu biasanya disebut katakombe. Suatu ketika, setelah Tarsisius dan ibunya merayakan perayaan Ekaristi, Tarsisius melihat seorang pastor kebingungan. Ternyata ada seorang prajurit
yang datang dan mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang berada di penjara ingin menerima sakramen Maha Kudus sebelum mereka dilempar ke singa yang lapar. Lalu pastor itu berpikir, siapakah yang bisa mengantar hostia itu? Lalu Tarsisius maju dengan berani dan mengatakan bahwa ia siap menjalankan tugas itu. Lalu Tarsisius pun membungkus sakramen Maha Kudus itu dan mengalungkannya pada leher dan membungkusnya kembali dengan toga. Dan selama di perjalanan ia bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya mengetahui bahwa Tarsisius membawa sesuatu pada lehernya. Lalu teman-temannya itu mencoba merampas apa yang dibawa oleh Tarsisius. Namun Tarsisius dengan beraninya dia tetap tidak memperbolehkan teman-temannya untuk mengambil hostia itu darinya. Dan teman-teman semakin mencoba merampas dan semakin coba merampas hostia itu, semakin erat pula Tarsisius untuk menggenggamnya. Lalu Tarsisius pun diajar oleh teman-temannya, bahkan sampai terluka parah. Lalu prajurit Kristiani tadi datang dan segera mengusir teman-teman Tarsisius tadi yang telah mengajarnya. Namun karena lukanya yang parah, akhirnya Tarsisius pun meninggal dalam perjalanan. Tarsisius pun dikuburkan di dalam katakombe. Dan oleh gereja ditetapkan sebagai pelindung para missioner dan diperingati pada setiap tanggal 15 Agustus. Wah, cukup banyak pembahasan kita untuk kali ini. Semoga pembahasan tadi dapat membuat teman-teman semakin meneladani Santo Tarsisius dan memiliki semangat yang sama dari Santo Tarsisius dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang misioner. Ya, mungkin sekian dulu untuk segmen pertama kita untuk kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa sih misioner itu dan siapa Santo Tarsisius itu. Dan jangan lupa juga sebelumnya nyalakan dulu lonceng notifikasinya supaya kalian tahu apalagi perkembangan tentang di YouTube Misioner Santo Lukas. Oke, dan sekian, salam Tarsisius.